Like you, be strong to hold the powers. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. I'm sorry. Di sisi lain, Arlo mengumpulkan Indira dan petugas bulan lainnya. Setelah meneliti bunga itu lebih lanjut, Arlo menyimpulkan bahwa fungsi utama benda itu adalah untuk penerangan sekaligus kompas. Terdapat lokasi yang telah diprogram di bunga itu, namun mereka ragu untuk mengikuti kemana arah bunga itu menunjukkan jalan. Di sini, Indira menyuruh mereka untuk mengikuti petunjuk dari bunga itu, karena dia penasaran dengan apa rencana di baliknya. Jill died trying to keep it from Tom. Maybe an Earther can't break you, but if Tom's found some forgotten weakness, then Di sisi lain, Bella dan Paul bertemu kelompok orang dari suku lain yang tinggal di hutan. Kelompok itu dijuluki sebagai Glazer atau kelompok pedalaman. Paul menanyakan soal Maite, namun mereka mengaku tidak pernah melihat wajahnya. Bahkan suku-suku pedalaman seperti mereka dicampakkan oleh pemimpin Moon Heaven. Suku ini mengatakan bahwa juga ada hal-hal aneh yang sering terjadi di wilayah ini yang mereka klaim sebagai bug dari teknologi I.O. Salah satu orang juga mengaku bahwa dia pernah melihat sosok anak kecil yang dengan bebas berkeliaran di luar batas oksigen. Mendengar itu, Bella pun menggiring Paul ke tepi, mengatakan bahwa dia pernah melihat anak kecil itu juga. Di sini Paul tetap membantah, mengatakan bahwa itu hanyalah imajinasi yang tercipta di dalam pikirannya. Paul tetap saja meyakini bahwa I.O. hanya dibuat untuk manusia, bukan untuk makhluk lain. Di mana pernyataan Paul itu kembali membuat Bella marah, berupaya untuk menyadarkan Paul agar tidak terpaku terhadap teknologi itu. Di sisi lain, Indira dan petugas lain melakukan perjalanan untuk mengikuti petunjuk bunga itu. Di sini tampak kelopak-kelopak yang menyala, menunjukkan arah yang harus mereka lalui. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di sebuah hutan yang dibentengi oleh tembok, di mana seperti yang dilalui Bella sebelumnya. Tembok ini merupakan batas dari wilayah Moon Heaven. Arlo mencegah Indira untuk menembus tembok itu, namun dia tetap saja melewatinya. Di luar perbatasan, mereka terpaksa harus menghemat nafas karena oksigen yang menipis. Gerakan mereka mulai melambat akibat kurangnya gravitasi. Di kejauhan mereka menemukan pohon tua yang nampak mencolok. Kelopak bunga itu mengarah ke pohon, dan setelah menyentuhnya, pohon itu menyala dan mulai menumbuhkan daun-daun baru. Setiap orang yang menyentuh pohon, daun akan gugur dan memperlihatkan nama dari keturunan mereka. It's the same composite as the flower. what? Arlo menyadari bahwa pohon itu terbuat dari komposisi yang sama dengan bunga. Ketika sehelai daun jatuh dan menyebutkan nama mereka saat mereka menyentuhnya, Arlo menemukan semua garis keturunan Moon Heaven disimpan di dalam pohon yang dia klaim dapat menghancurkan masyarakat Moon Heaven seperti yang mereka ketahui. Namun saat itu Tom tiba dengan sekelompok yang tidak memiliki identitas dan semuanya memiliki senjata. You make it tribal. I'm making it stronger. You'll make it tribal. Karena mereka di luar jangkauan wilayah I.O., senjata dapat melukai mereka tanpa perlindungan I.O., dan Tom pun menembak salah satu warga bulan dan berhasil membunuhnya. Walaupun I.O. tak dapat mencegah pembunuhan, namun I.O. mendeteksi adanya kekerasan di luar jangkauannya sehingga dengan cepat lingkungan pun dirubah. Di sini tanah mulai bergetar dan runtuh untuk merubah lingkungannya. Saat para tim berlari, semua orang kecuali Indira ditembak, termasuk Arlo yang pandangan terakhirnya adalah bumi dari permukaan bulan.
Sementara di hutan, Bella dan Paul terbangun setelah istirahat. Di sini Paul dipenuhi dengan perasaan gelisah. Dari kejauhan ternyata Maite mengawasi mereka, lalu memberi isyarat untuk mengikutinya. Bella dan Paul dengan cepat mengejarnya. Dalam kilas balik, Maite bertanya kepada Loa, yakni ibu Bella, apa kesedihan yang tersimpan di hatinya saat dia melukis. Loa mengaku bahwa meninggalkan bumi adalah sebuah kesalahan terbesarnya karena dia telah meninggalkan putrinya. Setiap malam Loa memimpikan Bella dan selalu ingin kembali ke bumi, yang jelas membuat Maite semakin kesal. So I'm stuck in our mistakes. I want to go back. You are the gift, Mighty. Kembali ke sekarang, ketika Paul dan Bella mengikuti Maite, mereka berhenti di depan jurang besar. Mereka mencoba untuk berbicara dengan Maite, namun Maite menjawab bahwa pesawat yang menjadi alat untuk mengirim teknologi itu tak berarti apa-apa. Sebaliknya, Maite mengklaim bahwa Loa telah menemukan jalan baru ke masa depan, percaya bahwa dia adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Bella mencoba untuk menegaskan bahwa ibunya sudah mati. Dan Maite pun mengakui bahwa dia menyesal melakukan apa yang dia lakukan untuk membuat Loa tetap di bulan ketika dia ingin pergi. Bella terperangah bahwa ternyata ibunya ingin kembali padanya. Namun dia juga marah ketika Bella menyadari bahwa Maite telah mengatakan kepada Loa bahwa Bella sudah mati untuk mencegahnya kembali ke bumi di masa lalu. Bella pun menghampiri Maite dengan pisau, berniat untuk membunuhnya. Tapi Maite mengatakan bahwa ini adalah awal bukan akhir. Sebelum Bella menyerangnya, Maite menjatuhkan dirinya ke dalam tebing, lalu hilang tertelan kabut. For a reason, this is not the end. Saat Bella melihat ke bawah, ke tempat Maite jatuh, anak kecil misterius dari hutan melompat ke punggung Bella, melemparkannya ke dalam tebing juga. Untungnya Paul menolongnya. Sekaligus dia juga terkejut melihat bocah di hadapannya itu. Saat Bella berhasil ia raih, Paul melihat bahwa anak itu memiliki mata yang bersinar dan entah bagaimana dia bisa melayang dengan terkendali tanpa bantuan apapun. Dengan penuh ketakutan, Bella dan Paul melakukan perjalanan kembali. Namun di tengah jalan mereka dihadang oleh Blue yang mengatakan bahwa semua timnya telah mati. Sesaat kemudian, pesawat dari bumi mendadak mendarat ke bulan, menandakan bahwa otoritas telah disetujui. Artinya, Sonda dan Tom telah mengambil alih kunci I.O. karena Maite telah tewas terjatuh. Everything's going to be okay. Setelah melihat bahwa akses pesawat telah terbuka, Elna dan ibunya memeluk Wish untuk yang terakhir kalinya, mengingat dia akan berangkat ke pesawat gelombang pertama menuju bumi. Sementara Paul dan Bella segera menuju lokasi perbatasan, di mana di sana tampak berbeda. Wilayah luar batas yang awalnya tandus kini telah diperbaiki oleh I.O. dan telah terjangkau oleh oksigen. Hal ini membuat penduduk berdatangan, lalu menyaksikan pohon raksasa yang dapat menunjukkan garis keturunan mereka. Bagi Paul ini sangat bahaya, karena hal ini akan menimbulkan rasisme dan menciptakan suku-suku yang berpotensi dapat saling perang. Di sini Paul juga disalahkan atas kematian Maite. Paul tak peduli, dan dengan segera pergi mencari Arlo, namun hanya menemukan lengannya. Mengira telah mati, ternyata Arlo masih sekarat di dekat pagar dan dia pun segera diselamatkan. Paul membawa Arlo ke rumahnya untuk disembuhkan. Di sini Arlo menyarankan Paul untuk segera menebang pohon itu, di mana dia takut jika perang di masa lalu akan terulang kembali. Hal ini pun juga disampaikan Bella kepada Indira. Namun Indira tak peduli atas pohon itu dan malah menyuruh Bella untuk ikut kembali ke bumi bersama kelompok gelombang pertama. Alasannya penduduk bulan telah mengetahui informasi soal pembunuhan Maite dan Indira ingin mencuci tangannya agar dia tak disalahkan. Once people know their blood families, there's no going back. Tom knows we can't interfere in something so sacred, but he's underestimated. Sontak Bella pun marah, menyatakan bahwa dia pergi untuk membunuh Maite atas perintahnya, dan itu pun Maite bunuh diri tanpa ia sadari.
Di sini intinya Indira tak mau terlibat lagi dalam pembunuhan itu. Indira segera memanggil para petugas untuk segera mengirim Bella ke bumi agar dia tak bisa membuka fakta lebih banyak. Namun Bella melawan dan terbebas berkat bantuan sosok anak yang tadi memperhatikan mereka. Pada akhirnya borgol berteknologi hibernasi itu mengenai Indira sendiri. Lalu dengan cepat Bella pergi kabur. Thanks, kid. Bella pergi menemui Paul, di mana di sana juga ada Arlo dan istri Paul. Arlo mengatakan bahwa pesawat lama Bella sedang digunakan sebagai penampung para pemberontak yang tersisa oleh Indira. Masalahnya dari awal I.O. tidak dapat mendeteksi peristiwa di lokasi pesawat itu, dan kemungkinan besar Indira bisa melakukan apa saja di dalam pesawat dengan para pemberontak tanpa terdeteksi oleh I.O. Bella pun mengintai pesawat CIT-nya, lalu sesaat melihat sosok pria bertopeng, lalu dia mengikutinya. Sampai ke dalam hutan, Bella menemukan Tom yang tak khawatir tentang berangkatnya gelombang pertama ke bumi. Dia mengklaim bahwa semua penduduk bulan akan berbalik melawan bumi, dan dia yakin bahwa orang-orangnya akan segera mengendalikan I.O. Bella memperingatkan bahwa Icon akan dengan mudah menutup teknologi ini jika gagal. Namun Tom tak takut karena pemilik salah satu kunci I.O. ada di pihaknya, yakni Sonda. Sesaat Bella pun pergi setelah mendengar penjelasannya. Namun tak hanya pergi, Bella terus mencari informasi soal Tom, di mana akhirnya ia menemukan markas pemberontak dan melihat langsung Sonda di sana. Sementara itu, Paul menyuruh adiknya untuk segera menebang pohon sebelum warga berubah pikiran dan membentuk suku-suku. Mereka berdua pun datang ke pohon, lalu mengeluarkan alat penghancur canggih, seperti mereka melenyapkan api dengan cepat di episode sebelumnya. Beberapa warga sempat marah, namun pohon berhasil ditebang. Sementara pesawat gelombang pertama telah menempuh perjalanan menuju bumi. Di markas pemberontak, Sonda menemui Tom dan membahas tentang gelombang pertama pesawat. Tom memberitahunya bahwa pesawat pertama harus kembali ke bumi dan semuanya akan segera diakhiri oleh kelompoknya di bumi nanti. Jadi mereka tak perlu khawatir soal gagalnya tujuan mereka. Mendengar ucapan Tom yang ingin melenyapkan warga bulan di bumi, Sonda mulai sedih dan ragu. Sonda tak kuat jika melihat orang-orangnya dibunuh begitu saja. Maka dari itu Sonda pun pergi ke rumah lama Maite untuk memutar kembali rekaman proyeksi Maite. Sonda sedih dan berharap ada jalan lain untuk selamatkan bumi. Sesaat Bella pun datang untuk menjabut proyeksi Maite itu. Dia menginterogasi Sonda, menuduhnya sebagai pengkhianat. Di sini Sonda mengaku bahwa dia khilaf dan berjanji akan meninggalkan Tom. Sonda juga memberikan info bahwa kelompok bulan gelombang pertama akan dibunuh setelah mereka mendarat. Tom tahu lokasi mendaratan dan penerapan teknologi I.O. di bumi, jadi dia akan mengirimkan tentaranya untuk menghabisi siapapun yang mendarat. Sebenarnya ini adalah hal yang ditakuti oleh Sonda sekaligus penduduk bulan lainnya. Maka dari itu Sonda sebelumnya membela Tom atau pasukan berontak yang awalnya tujuannya adalah untuk menolak gelombang pertama pergi ke bumi. Paul emosi mengingat putranya terlanjur berangkat. Bella pun mendekat bahwa mereka harus segera memperingatkan kelompok pertama yang berangkat untuk memindah lokasi pendaratan. Namun mereka tak punya solusi bagaimana cara menghubungi mereka. Tentunya I.O. akan memblokir sambungan satelit. Bella pun membawa Paul ke rumah lama Maite, di mana mereka berbicara dengan Jill melalui rekaman proyeksi terakhirnya. Proyeksi Jill mengakui bahwa dia pernah bertemu Loa yang membawakannya sebuah bunga yang mengarah ke pohon. Jill berniat sembunyikan bunga itu sebelum dia pergi, namun suatu saat Jill menunjukkannya kepada Strego, yakni suaminya, dan mereka mulai mengikuti petunjuk itu bersama. Namun di tengah jalan, Strego mendadak menjegalnya lalu membunuhnya, seperti peristiwa yang diperlihatkan di episode pertama. Bella pun sedih melihat cerita adiknya itu dan dia merasa berdosa atas profesinya sebagai penjahat dan pilot ilegal di bumi. Setelah mengatakan itu, Bella mendadak teringat bahwa dia pernah menghubungi kroninya, yakni Jate, melalui sambungan satelit tanpa terblokir oleh I.O.
Bella dengan cepat membahas solusi ini di rumah Paul, bahwa mereka bisa memanfaatkan telepon di pesawat CIT lamanya yang sekarang masih dijadikan penjara bagi pemberontak oleh Indira. Bella akan menghubungi Jate, menyuruhnya memberi peringatan bahaya kepada pesawat pengangkut gelombang pertama ketika akan mendarat. Di sini mereka harus menyelinap ke pesawat dengan hati-hati, di mana Elna kecil juga ikut serta dalam tugas. Setelah masuk, mereka melihat para pemberontak yang ditidurkan oleh protokol hibernasi. Sampai akhirnya Bella menemukan alat komunikasinya, lalu dengan cepat menghubungi Jate. Jate menjawab dan marah karena Bella gagal menjalankan misinya untuk selundupkan obat narkotika. Orang-orang di bumi mulai gila tanpa obat karena efek dari bencana. Bella meminta bantuannya untuk mengirimkan pesan darurat kepada pesawat gelombang pertama dari bulan yang akan mendarat. Di mana kabar ini juga membuat Jate bahagia karena bumi akan segera terselamatkan. Jate pun menerima tugas dari Bella untuk meneruskan pesannya menuju pesawat gelombang pertama. Setelah itu, ketika akan pergi, Elna mendapatkan celah untuk bersembunyi di kotak sudut pesawat, memungkinkan dirinya untuk menginap di sana, guna memata-matai sekaligus menunggu jawaban atas tugas Jate. Walaupun keberatan, mereka pun setuju. People will need to know if it worked or if it didn't. For any of us. Setelah Elna bersembunyi, Bella mendadak melihat Tom yang ternyata kapal Indira ini telah dikendalikan oleh Tom. Sontak Tom pun langsung membangunkan kelompok merontaknya dan kembali untuk menyerang. Bella, Paul, dan Arlo berhasil kabur dan bersembunyi di rumah. Sementara sesaat kemudian Blue pun datang, memberikan kabar bahwa Indira telah ditangkap oleh Tom. Mendengar itu mereka semakin khawatir karena Ayo tidak bisa lagi melindungi mereka. Blue bertanya kepada Arlo mengapa Ayo membiarkan kejahatan begitu saja. Dan Arlo pun menjawab bahwa Ayo adalah anak mereka, bukan orang tua mereka. Teknologi ini belajar melewati apapun yang dilihatnya untuk dijadikan perlindungan dan pengayoman bagi mereka. My love for Loon is what drew me to Tom. What chance do the rest of us have? Di sisi lain, Elna terbangun ketika mendengar suara panggilan telepon. Ternyata pesan Bella berhasil diteruskan oleh JT. Satu persatu kelompok mengkonfirmasi bahwa mereka akan mengalihkan pendaratan ke tempat lain, termasuk Wish, putra Paul juga. Hal ini membuat Elna sangat bahagia. Ketika mendapatkan celah, Elna pun pergi keluar melalui lorong bawah yang sebelumnya ditunjukkan oleh Bella. Di tengah jalan dia melihat Indira yang tertangkap. Namun ternyata Indira adalah dalang di balik semua ini. Diketahui bahwa Indira dan Tom ingin menguasai bulan dan teknologi I.O. Dari awal Indira berlagak seolah-olah ingin selamatkan bumi agar rencananya tak terdeteksi oleh I.O. Indira juga menurunkan kunci I.O. kepada Sonda karena dia bekerja sama dengan Tom. Namun sejauh ini Tom belum menyadari bahwa Sonda telah keluar dari anggotanya. Semua percakapan itu didengar oleh Elna, sampai dia berhasil keluar dan menginfokan kepada Bella dan Paul. Mengetahui bahwa Indira berkhianat, tak ada pilihan lain bagi Bella untuk selamatkan bumi. Karena gelombang pertama tentu tak cukup untuk membantu memulihkan kondisi bumi. Satu-satunya pilihan hanyalah pergi ke tempat tujuan lama ibunya, yakni Primo. Bella yakin bahwa semua yang dikatakan Maite itu benar. Ada kekuatan lain yang lebih besar dari I.O. di bulan. Dia yakin bahwa anak ajaib yang mereka lihat sebelumnya adalah bagian dari kekuatan itu. Di dalam pesawat yang sekarang telah dijadikan berangkas berlindung, Indira bertanya kepada Tom apakah dia khawatir melihat I.O. yang merubah lingkungan di luar jangkauannya, di mana seharusnya I.O. tak dapat melakukan itu tanpa perintah. Indira takut jika ucapan Maite benar bahwa ada kekuatan lain yang lebih besar yang dapat berbicara dengan I.O. Tom tak peduli dengan itu. Dia berpikir bahwa mereka aman di dalam pesawat ini karena I.O. tak bisa berbuat apa-apa ketika dia tidak bisa melihat mereka. Sementara itu, Paul berbicara dengan istrinya tentang pendaratan Wish di bumi. Lon mengatakan bahwa sejarah buruk akan datang kembali dan dia meminta izin kepada Paul untuk kembali memimpin ke jalan untuk berperang melawan Indira. Di masa lalu, Lon merupakan pemimpin suatu suku dan sekarang sudah waktunya untuk kembali berperang melawan kejahatan.
Sementara kelompok gelombang pertama berhasil mendarat ke bumi dan terkejut melihat kondisinya yang jauh dari mereka bayangkan. Kelompok pun mulai berjalan ke pesisir pantai dengan penuh keraguan tanpa disambut oleh siapapun, mengingat lokasi pendaratan mereka dirubah secara mendadak. Di akhir episode, tampak Bella yang berlari menggunakan suara menuju gerbang Primo, berharap menemukan kekuatan lain yang dapat membantu selamatkan umat manusia, dan season 1 pun berakhir. Oke guys, begitulah alur dari film series Moon Heaven tahun 2022 ini. Sejauh ini endingnya masih menggantung dan Mimin harap season 2-nya akan segera dirilis. Oke, terima kasih telah menonton dan terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini guys.